Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Alangkah baiknya sebelum saya menerangkan tentang pengertian RPP, terlebih dahulu saya mohon maaf karena ini malam Saban. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya, kalian apabila teman-teman punya salah kepada saya baik disengaja ataupun tidak disengaja, saya maafkan mulai dari malam ini. Langsung saja lanjut kepada pengertian RPP. Pengertian RPP yaitu rencana pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi RPP di sini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada satuan pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Jadi setiap pendidik yaitu wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien. Jadi pendidik di sini yaitu berkewajiban untuk membuat RPP agar suasana dalam pembelajaran yaitu bisa berjalan dengan sistematis, efisien, dan lain sebagainya. Dalam bab ini dijabarkan tentang komponen RPP, yaitu prinsip penyusunan RPP dan cara mengembangkan RPP. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena di sini saya kebagian pengertian RPP saja. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri lainnya. Saya pasrahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru atau KKG di gugus sekolah di bawah koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sosial. Di sini ada beberapa prinsip penyusunan RPP. Saya menyebutkan poin-poinnya, yaitu yang pertama, di sini ada perbedaan individual peserta didik dari kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, dan motivasi belajar. Yang kedua, ada partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar. Dan yang ketiga, pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis. Dengan demikian, pada prinsip penyusunan pada RPP KTSP dan kurikulum 13 hampir sama, namun hanya susunannya yang berbeda, tetapi sebenarnya tidak.
Kita dapat lihat misalnya pada kompetensi dasar, pada KTSP kompetensi dasar dan indikator berdiri sendiri, sementara K13 kompetensi dasar digabung dengan indikator. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan memaparkan tentang beberapa hal tentang komponen-komponen RPP. Di sini dalam komponen-komponen RPP itu terdiri dari beberapa hal, yaitu salah satunya adalah identitas sekolah atau nama lembaga. Yang kedua, identitas tema atau subtema. Yang selanjutnya adalah kelas atau semester, itu harus jelas ya kelas berapa gitu. Dan selanjutnya adalah materi pokok apa nanti yang harus kita pelajari, yang kita ajarkan nanti. Dan selanjutnya adalah alokasi waktu sudah ditentukan ya sesuai dengan keperluan atau dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Itu dalam alokasi waktu itu sudah ditentukan ya, seperti di SD, SMP, SMA itu berbeda-beda ya, tidak semuanya itu sama. Dan selanjutnya itu adalah kompetensi inti atau KI. Di kompetensi inti itu merupakan gambaran sesuai kategorial yang mengenai kompetensi dalam aspek sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus dipelajari oleh siswa untuk suatu jenjang sekolah. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Sekian dari saya. Bila ada yang tidak dipahami nanti silahkan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.